Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang getaran. Apa sih yang dinamakan dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Dapat kalian perhatikan ilustrasi di samping. Titik B merupakan titik keseimbangan. Jadi, dinamakan satu getaran jika melewati jarak tempuh dari titik A ke titik B, ke titik C, kemudian ke titik B, dan kembali lagi ke titik A. Simpangan terbesar dan terjauh bandul yaitu ditujukan dengan titik A ke titik B, yang nilainya sama dengan titik B ke titik C. Itu dinamakan dengan amplitudo getaran. Beberapa contoh getaran yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sinar gitar yang dipetik. Kemudian yang kedua, bandul jam dinding yang sedang bergoyang. Yang ketiga, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Yang keempat, pegas yang diberi beban. Di dalam materi getaran ini akan ada yang namanya amplitude, periode getaran, frekuensi getaran, kemudian hubungan antara periode dengan frekuensi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, amplitude merupakan simpangan terbesar dihitung dari titik keseimbangan. Karena di sini titik keseimbangannya B, kemudian simpangan terbesarnya yaitu dari B ke A dan B ke C. Selanjutnya yaitu periode getaran. Periode getaran merupakan waktu yang digunakan dalam satu getaran, yang biasa disimbolkan oleh T besar. Jika kita perhatikan getaran yang ada di samping, dari titik A ke titik B, ke titik C, kemudian ke titik B, dan kembali lagi ke titik A, itu misalkan ditempuh dalam waktu 0,2 sekon, maka periode getarannya merupakan 0,2 sekon. Dan yang perlu diingat, periode getaran tidak bergantung pada amplitudo getaran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu frekuensi getaran. Frekuensi getaran merupakan jumlah getaran yang dilakukan oleh suatu sistem dalam waktu 1 detik, atau yang biasa diberi simbol dengan F kecil. Misalkan yang sudah kita contohkan, dari titik A ke titik B, ke titik C, kemudian kembali lagi ke titik B dan ke titik A, itu ditempuh dalam waktu 0,2 detik, maka frekuensinya yaitu 5 Hz. Kenapa kok bisa 5 Hz? Karena frekuensi tadi yang sudah kita bahas yaitu jumlah getaran yang dihitung dalam waktu 1 detik. Nah, 1 detik dibagi dengan 0,2 detik itu ketemunya 5, maka frekuensinya yaitu 5 Hz. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara periode dengan frekuensi. Setelah kita bahas tadi, apa sih hubungannya periode dengan frekuensi? Ternyata dari definisi yang telah kita peroleh, hubungan antara periode dengan frekuensi yaitu saling berkebalikan. Bagaimana bisa? Nah, dapat kalian lihat di samping. Nah, ini persamaan antara periode dengan frekuensi. Jadi, periode itu sepernya frekuensi dan frekuensi itu sepernya periode. Nah, cukup sekian untuk materi getaran. Selanjutnya setelah ini akan kita bahas materi gelombang. Tapi sebelum itu, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga.